Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online saat pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaannya kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, kita boleh mengalami setiap kasih Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan saat ini ya Bapa, karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur Tuhan sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik Tuhan, tetapi kami mau melihat bahwa Engkau Allah yang tetap baik dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami bersyukur dan bersukacita karena kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap beribadah saat ini. Haleluya, amin. Ya, kita akan memuji Tuhan, kita akan menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Kita mau terus nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Kasih setianya besar selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita kita naikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
menjadi keyakinan kita di hadapan Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Amin. Kita mau menyiapkan setiap hati kita, bawa setiap hati kita untuk menyembah Tuhan, bawa setiap hati kita untuk kita siapkan menerima setiap taburan firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami semua ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kepadamu Tuhan, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Mari Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati kami. Terus teguhkan hati kami Tuhan di masa-masa sulit kami Tuhan. Tetapi Tuhan saat ini Bapa kami mau percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kasih-Mu menyertai kami, kasih-Mu melindungi kami, bahkan kasih-Mu Tuhan merencanakan hal yang baik dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Amin Tuhan, kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan nama-Mu setiap kami boleh menyiapkan hati kami Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan setiap kami umat-Mu Tuhan yang bersandar dan berharap kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan di hadapan Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu. Di rencana-Mu tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu tak pernah Kau tinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Ku di tangan-Mu, di pikiran-Mu, di rencana
yang kami tahu Tuhan, kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan, ada di dalam rencana-Mu yang indah Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Salam dikasih Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah online GPA Sola Gratia Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Pada kesempatan ini saya ingin mengambil sebuah tema, yaitu prioritas Yesus bagi orang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ayat ini saya ambil dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan 44. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan tutup kepala, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, sekalipun kami harus masih tetap beribadah online Tuhan, tetapi Engkau hadir Tuhan, Kau mengurapi ibadah ini sehingga firman yang disampaikan, pujian yang kami lantunkan di hadapan Tuhan boleh memberkati, memberikan kekuatan baru kepada setiap pendengar sidang jemaat Tuhan, supaya semangat kami tetap boleh ada di dalam kasih karunia Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam penyampaian firman yang singkat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kesempatan ini saya ingin bicara tentang prioritas Yesus bagi orang percaya. Dalam situasi yang sulit seperti ini oleh karena pandemi COVID-19, otomatis setiap orang, bahkan setiap instansi atau mungkin setiap bagian-bagian tertentu mengalami dampak, termasuk gereja Tuhan. Nah, pada saat kita mengalami situasi yang sulit seperti ini, tiba-tiba ada orang yang berkata, aku akan menolong engkau. Tiba-tiba ada orang yang berkata, aku akan memprioritaskan engkau untuk menolong engkau. Waduh, rasanya saudaraku, hati ini senangnya bukan main, bagaikan tanah gersang yang siram oleh air. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya ingin mengisahkan, ingin membahas, ingin menguraikan dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 30 sampai dengan 44. Nanti saudara bisa baca di rumah. Singkat ceritanya adalah perjalanan Yesus dalam pelayanan Yesus dengan para murid kepada orang-orang Yahudi yang ada saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan bahwa pada saat Yesus bersama dengan para murid ingin sejenak rehat, ingin sejenak melepas lelah. Bahkan di ayat tersebut mengatakan bahwa Yesus belum sempat makan pada waktu itu. Oleh karena pelayanan mereka itu full, padat. Bahkan kesempatan istirahat dan makan pun sampai tidak ada. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Sekalipun niat hati untuk pergi ke seberang, cari satu tempat yang sunyi supaya Yesus dan para murid bisa beristirahat. Tetapi orang banyak ini setelah tahu persis bahwa mereka pergi ke seberang sana memakai sebuah perahu, dan akhirnya mereka mengikuti dengan jalan darat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, melihat hal ini, hati Yesus penuh dengan iba. Bahkan Alkitab katakan ayat yang ke-34 dikatakan bahwa Yesus tergerak dengan belas kasihannya kepada mereka. Oleh karena mereka itu bagaikan domba yang tidak bergembala. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus melihat motivasi mereka. Yesus melihat kerinduan hati mereka. Maka Yesus katakan, aku akan melayani mereka. Aku tergerak untuk melayani mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana sekalipun Yesus dalam posisi kelelahan, para murid posisi kelelahan, bahkan Alkitab katakan bahwa mereka itu belum sempat makan, tetapi mereka tetap punya gairah semangat untuk melayani mereka sekalian, orang banyak itu. Nah, kita lihat ada satu prioritas Yesus kepada mereka, dan ini didasarkan kepada hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang banyak. Kita akan melihat, saudara dikasih Tuhan, ada 3 bagian dalam hal ini. Kita melihat prioritas Yesus itu dapat kita lihat. Yang pertama di dalam ayat yang ke-34, di mana Yesus bersedia untuk ditemui oleh orang banyak, karena Yesus tahu mereka sedang mencari Dia.
Mereka rindu untuk mencari Dia. Makanya Yesus bersedia dan tersedia untuk ditemui oleh mereka. Di dalam ayat yang ke-34 dikatakan akhirnya Yesus menemui mereka. Akhirnya Yesus mengajar mereka. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat dalam situasi apapun juga, kasih Yesus, ketegarakan Yesus kepada kita tidak berubah. Yesus selalu tersedia. Yesus selalu bersedia untuk kita temui. Kapanpun, anytime, kapanpun, saudaraku, dimanapun. Karena Tuhan tahu hati kita. Pada saat kita rindu datang kepada Dia, pada saat kita haus untuk datang kepada Dia, untuk menemui Yesus, baik itu dalam doa, dalam ibadah, dalam apapun juga, saya yakin sesuai dengan firman ini, Yesus akan menemui kita. Yesus akan menjumpai kita di situ. Saudara dikasih Tuhan. Orang banyak katakan di sini kira-kira bisa mencapai sekitar 8.000 orang. Nanti kita akan melihat kenapa saya katakan 8.000 orang. Alkitab katakan 5.000 laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anaknya. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang banyak begitu pasti berjubel, himpit-himpitan, tetapi di tengah-tengah kelelahan Yesus dan para murid, mereka tetap bersedia, bahkan tersedia selalu untuk melayani mereka yang betul-betul datang mencari Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kita lihat pada ayat yang ke-34 juga, bukti daripada prioritas Yesus bagi orang percaya. Selain Yesus tersedia dan bersedia untuk ditemui, Yesus yang kedua dikatakan Dia tersedia dan bersedia untuk mengajar mereka. Pengajaran Yesus itu beda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat pengajarannya itu hanya sebatas kulitnya. Kenapa saya katakan kulitnya? Dia bisa mengajar, mereka ahli Taurat bisa mengajar tetapi nggak bisa melakukan. Dia tidak melakukannya. Beda dengan pengajaran Yesus. Yang pertama, pengajaran Yesus itu didasarkan bukti kehidupan Yesus sehari-hari. Apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, itu juga yang Yesus lakukan. Itu juga yang para murid lakukan dalam kehidupan mereka. Jadi saudara dikasih Tuhan, firman yang diajar oleh Yesus itu dihidupkan melalui sikap hidup sehari-hari oleh Yesus dan para murid. Dan ini yang membedakan. Ini yang membedakan begitu jelas antara pengajaran Yesus dengan pengajaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan hanya sampai di situ, saudaraku. Pengajaran Yesus disertai dengan kuasa dan mujizat. Disertai dengan kuasa dan mujizat. Dalam Injil-Injil, pelayanan Yesus itu banyak terjadi mujizat di mana-mana. Di tempat A, tempat B, Yesus banyak melakukan mujizat. Dari mulai membangkitkan orang mati sampai menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan juga gejala alam pun Tuhan lakukan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, kita lihat pelayanan yang seperti ini tidak pernah tampil dalam kehidupan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Mereka selama ini hanya dicekoki dengan satu pengajaran-pengajaran teoritis, tetapi tidak ada kuasa di dalamnya, tidak ada mujizat di dalamnya. Dan ini yang membuat orang banyak itu takjub. Orang banyak itu punya kerinduan, haus akan pengajaran Yesus. Kenapa? Pengajarannya hidup, pengajarannya penuh dengan pengurapan, pengajarannya dibuktikan dengan kisah kehidupan sehari-hari, pengajarannya akan mendatangkan kuasa, pengajarannya akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan. Hal yang kedua, prioritas Yesus bagi orang percaya itu dinyatakan melalui Dia selalu ingin mengajar firman kepada mereka yang haus akan firman. Yohanes pasal 7 ayat 37 mengatakan demikian. Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Nah, saudara dikasih Tuhan. Apakah saat ini saudara sedang mengalami satu kehausan firman, satu kehausan akan pengajaran, atau mungkin malah sebaliknya, oleh karena pandemi tertekan,
perasaan cemas dan khawatir. Akhirnya sebaliknya, hati kecil kita sudah mulai merindukan lagi akan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak terlalu dipentingkan dalam kehidupan kita. Mari saudara dikasih Tuhan, kita kembali apa yang firman Tuhan katakan. Barang siapa haus, datanglah kepada Dia. Nah, kalau kita haus akan firman Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus memuaskan orang banyak ini, sehingga orang banyak itu selalu mengikut Yesus, ingin lebih lagi mendengar pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa dan mujizat, sehingga mereka takjub akan pengajaran Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, prioritas Yesus dibuktikan dapat kita lihat dari ketersediaan dan bersedianya Yesus untuk mencukupi kebutuhan jasmani kita, untuk mencukupi kebutuhan jiwani kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat 30 dikatakan, ayat 37 dikatakan bahwa pada saat mereka kehabisan makanan, karena mereka sehari-harian mengikut Yesus, orang banyak ini, sehingga kehabisan makanan, Yesus katakan dalam ayat 37, kamu harus kasih mereka makan. Perkataan ini tidak mudah diterima oleh para murid, karena pada waktu Yesus katakan itu kondisi sudah malam, warung-warung sekitarnya sudah tutup, tidak ada yang buka. Adapun buka tidak akan mencukupi roti maupun hal yang lain untuk orang sebanyak itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, makanya dalam hati para murid katakan, oh ini mustahil kita bisa ngasih makan. Tetapi Yesus katakan, kamu harus kasih mereka makan. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Kalau Yesus berkata, Yesus memerintah, berarti Yesus juga mampu untuk menggenapi, melakukan perintahnya itu. Para murid tidak sanggup, orang banyak tidak sanggup, tetapi kuasa Tuhan Yesus sanggup mengubah sesuatu, melakukan mujizat. Di situ ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan dengan kuasa dan mujizat Yesus, orang banyak itu semua makan sampai kenyang. Semua makan sampai kenyang. Alkitab katakan bahwa masih ada lagi sisanya 12 bakul. Sudah dikasih Tuhan. Pemazmur Daud mengatakan punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dikatakan Tuhan itu adalah gembalaku. Dan Yesus katakan akulah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu pasti berkuasa untuk mencukupi kondisi daripada domba-dombanya. Domba tidak bisa jauh daripada gembalanya. Tidak bisa hidup tanpa dekat dengan gembala. Saudara dikasih Tuhan, kalau pada saat domba dekat dengan gembalanya, dia merasa nyaman, dia merasa terlindungi, dia merasa terpelihara. Ini juga yang Daud rasakan. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Kita lihat saudara dikasih Tuhan, ketersediaan dan kebersediaan Yesus untuk orang percaya. Untuk orang banyak ini, dia bersedia untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Yang pertama, kebutuhan jasmani mereka. Ini penting, saudara. Selama kita menggunakan kemah tubuh ini, kita masih membutuhkan hal-hal yang bersifat jasmani untuk bisa bertahan hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, saudaraku, yang kedua, Yesus sebagai gembala yang baik, dia mencukupi segala kebutuhan jiwani kita. Apa jiwani itu, saudaraku? Yaitu damai sejahtera, yaitu sukacita dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, banyak kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang terjadi di antara banyak manusia. Tetapi bagi orang percaya, kita tidak perlu takut, tetapi kita tidak boleh meremehkan COVID ini, saudaraku. Tetapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan katakan, jangan kamu takut. Yang ketiga, kita lihat Yesus bersedia untuk mencukupi dalam tanda kutip, yaitu menjagai, melindungi, dan menyertai kita daripada musuh-musuh kita.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah tugas daripada gembala yang agung. Dia bersedia untuk mencukupi kebutuhan jasmani, dia bersedia untuk mencukupi kebutuhan jiwani kita dengan damai sejahtera dan sukacita, dan dia juga menjaga, melindungi dan menyertai kita daripada serangan musuh-musuh kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan kita bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Oleh karena berharganya kita di mata Tuhan, kita ini mendapat satu prioritas khusus di hadapan Allah, dan itu bisa dibuktikan dalam pelayanan Yesus kepada orang banyak. Yang pertama, Yesus selalu tersedia, Yesus selalu bersedia untuk kita, saudara. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, kita haus akan pengajaran firman, Tuhan akan memuaskan kita. Kita haus untuk datang menemui Dia, Tuhan bersedia untuk ditemui. Kita haus, kita merasa kelaparan, kita merasa kekurangan dari segi yang kita butuhkan, Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Kita tidak perlu cemas lagi, sebab Tuhan kasih-Nya, kuasa-Nya, pribadinya tidak pernah berubah, dulu, kemarin, sampai selama-lamanya. Kiranya firman ini boleh memberkati kita sekalian. Satu hal, saudaraku, yang saya ingatkan kepada kita, tetaplah kita berdoa, tetaplah kita datang pada Tuhan, dan kita tetap menjaga protokol yang ketat kesehatan. Ya, kita tetap menjaga supaya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, tidak pernah berubah, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Tuhan, kami tahu kami berharga di mata-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memprioritaskan hidup kami di hadapan Engkau, Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara pada saat kami rindu untuk datang menemui Engkau, Engkau bersedia untuk ditemui. Dengan cara apa? Pada saat kami haus akan firman Tuhan, Engkau akan memuaskan setiap dahaga jiwa kami. Dengan cara apa Engkau memprioritaskan kami, Tuhan? Dengan cara Engkau mencukupi segala kebutuhan kami, baik jasmani, jiwani, maupun juga akan perlindungan daripada Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa tergerak dengan belas kasihan kepada orang banyak. Begitupun kami percaya hati-Mu berbelas kasihan kepada kami yang mendengarkan firman ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarnya, yang memutar video ini. Boleh Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa hamba-Mu untuk setiap mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera keberkatan daripada Tuhan boleh ada pada setiap mereka dan setiap kami Tuhan. Dari mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.